Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah mekanisasi pertanian. Oke, di materi yang akan saya sampaikan di sini adalah kelanjutan dari materi minggu kemarin, di mana pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang pengolahan non termal. Ya, kalau sebelumnya kita pelajari tentang teknologi pengeringan dan pendinginan. Nah, sekarang kita coba nih, ya, bagaimana kita memperlakukan atau memperlakukan produk pangan, hasil-hasil pertanian digunakan yang tujuannya adalah untuk mengawetkan, ya, memperpanjang umur simpan, namun dengan teknologi non termal, ya, atau tanpa menggunakan termal itu menjadi faktor utamanya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ya, jadi ini adalah teknologi pengolahan non termal. Jadi um, teknik atau teknologi pengolahan pangan itu memang ada beberapa macam, ya. Umumnya sih termal, ya, termasuk pengeringan dan pendinginan itu kan juga faktor termal menjadi faktor utamanya. Kalau pengeringan berarti ya menggunakan termal dengan suhu tinggi. Kalau pendinginan dia juga ada faktor termal itu namun dengan suhu rendah. Kalau ini tidak, di sini adalah non termal. Oke, nah yang menjadi latar belakang atau yang menjadi permasalahan pada saat kita melakukan teknologi atau menerapkan teknologi proses termal pada produk pangan itu yang pertama adalah high energy, ya. Jadi memang biasanya teknologi termal itu memang memakan banyak sekali energi, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah penurunan kualitas, ya. Jadi biasanya memang terjadi penurunan kualitas, ya, yang diantaranya adalah ya, vitamin, aroma, rasa, nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari latar belakang permasalahan tersebut diinisiasi bagaimana kalau produk-produk hasil pertanian tersebut kita proses dengan non termal, ya. Jadi proses non termal di sini maksudnya adalah proses berlangsung pada suhu di bawah suhu pengolahan termal, ya. Jadi kalau umumnya misalnya pengolahan non termal itu suhunya 100 derajat, 80 derajat. Nah, ini coba dengan suhu di bawah itu. Bisa atau tidak? Oke, kalau kita tilik ke belakang, ya, teknologi non termal itu memang sebenarnya sudah eksis sejak dulu, ya. Ada pulse electric field, ya, kemudian ada high pressure preservation, ada iradiasi pangan, high pressure, dan lain sebagainya. Ternyata teknologi-teknologi tersebut memang sudah eksis dan sejak dulu sudah diterapkan di produk pangan. Yang fungsinya sih ya mematikan bakteri, mikroorganisme, yang nanti impact-nya adalah bisa memperpanjang umur simpan. Oke, ya, kemudian kalau ini yang advance, ya, advanced thermal technologies, ya, banyak sekali sebenarnya, ya. Ini ada OHMIC, ya, pilot, tapi ini masih ada proses termalnya di sini. Oke, kemudian keunggulan atau keuntungan uh, dari teknologi ini adalah yang pertama adalah mempertahankan kesegaran, ya, rasa, bahkan kemudian tekstur, ya. Jadi diharapkan dengan teknologi non termal itu beberapa hal ini yang bisa kita pertahankan atau mungkin bisa kita jaga kualitasnya, ya, terkait dengan kesegaran yang punya dengan tampilan bahkan rasanya, gitu, ya. Kemudian dengan non termal itu juga meminimalisir penggunaan atau minimal chemical, ya. Jadi sedikit sekali penggunaan bahan kimia di sini. Kemudian secara fisik juga tidak banyak berubah, ya. Kemudian dimungkinkan juga, ya, bahwa sterilisasi ini juga bisa kita kombinasi dengan proses yang lain. Kemudian juga bisa meningkatkan kadar nutrisinya, ya, dan lain sebagainya. Yang penting adalah bisa mempertahankan atau memperpanjang shelf life-nya, ya,
umur simpan. Oke, ini adalah beberapa metode non termal yang sudah eksis ya. Ada iradiasi pangan ya. Ada high hydrostatic pressure atau HHP. Kemudian ada juga penggunaan bahan kimia karena memang non termal ya. Contohnya dehidrasi osmosis ya. Dehidrasi osmosis. Jadi kita bisa mengurangi kadar air itu dengan dengan penambahan zat tertentu. Contoh ya, kita menggunakan garam atau larutan gula itu kan sifatnya dia menarik air. Itu juga teknologi non termal. Bagaimana kita mengurangi air dengan cara dehidrasi osmosis ya. Kayak pengeringan ikan, pengasinan ikan itu kan ikan asin itu kan sebenarnya kenapa dia bisa awet lebih lama karena airnya ditarik oleh garam ya. Kemudian manisan ya. Kenapa produk-produk buah manisan juga bisa awet tahan lama karena airnya ditarik oleh gula. Nah, hal-hal tersebut juga termasuk dalam metode non termal yang digunakan untuk pengawetan. Kemudian ada ultrasound ya, mikro dan ultrafiltrasi. Kemudian juga ada metode elektrik ya termasuk PEF ya, pulse electric field dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama yaitu high hydrostatic pressure ya atau HHP. Jadi di sini produk atau olahan atau produk-produk agrokompleks ya. Di sini kita tidak berbicara tentang produk-produk seperti sayur buah tapi juga produk laut. Itu nanti akan diberikan tekanan ya. Tekanan tinggi, high hydrostatic, hydro air. Jadi menggunakan air dengan tekanan tinggi dari segala arah, dari segala sisi sehingga nanti diharapkan dengan tekanan yang besar itu nanti bisa membunuh mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang berbahaya atau bakteri pembusuk. Ya. Nah, ini jadi nanti seragam ya. Di sini ada uniform pressure. Jadi semua lapisan dari produk tersebut nanti akan mendapatkan tekanan yang sama besar. Ya. Nah, ini ya, expose bahan makanan pada tekanan 300 hingga 800 megapascal ya untuk beberapa saat. Jadi memang tidak sampai jam-jaman tidak ya. Dalam beberapa detik maupun menit ya dapat menginaktivasi bakteri patogen maupun jamur tanpa diikuti perubahan yang tidak diinginkan akibat panas ya. Jadi hanya murni menggunakan tekanan air dari segala sisi. Nah, itu nanti bakteri patogen akan terinaktivasi. Ya. Jadi teknologi HHP ini mengaplikasikan tekanan pada bahan pangan yang berada di dalam bejana bertekanan. Ya, kalaupun ada perubahan suhu, ini kecil sekali. Ini di keterangan ini hanya akan ada peningkatan suhu sebesar 15 derajat Celcius. Ya katakanlah kalau suhu airnya 25 ya paling banter 45 derajat. Nah itu masih dalam kategori non termal. Ya kalau termal itu kan panas ya. Nah, di sini tekanan ditransmisikan melalui fluida ya menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi tekanan yang sama dari segala arah ya. Nah, kemudian tidak tergantung pada bentuk dan ukuran bahan karena yang menjadi objek penekannya itu adalah fluida, karena fluida itu sifatnya adalah bisa mengalir dan menempati ruang, maka dia nggak masalah nanti bahannya mau bentuknya tidak beraturan. Saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian tidak tergantung waktu juga ya. Kemudian pengaruh tekanan terhadap inaktivasi bakteri tergantung waktu. Nah ini harus membaca jurnal tersebut dahulu, harus ada literaturnya, karena mungkin ada beberapa produk yang dia tekanannya beda-beda kalau ingin mengaktifasi bakteri tertentu. Ya. Jadi seperti ini ya kalau kita sebentar. Nah, ya. Jadi ini adalah objeknya nanti. Kemudian ini yang ada panahnya itu adalah airnya, ya, fluidanya. Jadi nanti dia menekan dari segala arah ya. Sehingga objek yang akan kita perlakukan itu dia mendapatkan tekanan hidrostatik ya. Oke, sehingga bisa mematikan atau menginaktivasi bakteri ya. Nah, dengan tekanan tinggi ini memang efeknya adalah merusak membran sel, dalam artian di sini membran selnya bakteri tersebut ya.
di mana membran sel itu berperan penting dalam respirasi dan transportasi. Ya, kemudian peningkatan tekanan itu juga bisa meningkatkan inaktivasi mikroba tadi sudah ya. Kemudian juga dapat menginaktivasi enzim ya, karena juga bisa merusak sisi aktif enzim ya. Kemudian memang pada umumnya tekanan tidak mencukupi untuk menginaktivasi enzim, sehingga sering dikombinasikan dengan perlakuan lain. Ya, memang yang kita sampaikan di sini hanyalah teknologi dasarnya. Ya, untuk teknologi lanjutannya kombinasinya memang ada ya. Cuma mungkin di sini kita tidak akan membahas itu. Jadi hanya metode dasarnya atau prinsip dasar dari penggunaan tekanan tinggi. Ya. Nah, kemudian ini adalah bentuknya ya, bentuk mesin pengolahan tekanan tingginya. Ada juga yang high hydrostatic pressure, ada yang ultra high pressure ya. Kemudian ini sejarahnya ternyata memang sudah dipakai atau sudah diteliti sejak lama ya. Cuma mungkin di Indonesia mungkin kurang tidak begitu populer karena memang alatnya mahal, prosesnya juga mahal sehingga mungkin di kita masih belum terlalu dipikirkan ya. Padahal kalau dari segi kualitas ini lebih sehat gitu ya. Cuma karena cost-nya mahal yang nanti bisa berimpact dengan harga produk, nah itu yang tidak familiar di Indonesia. Nah di Indonesia nomor 1 harga, nomor 2 kualitas, kan itu ya. Kemudian ini aplikasi komersialnya ya, ini misalnya di Prancis ya, jus jeruk dengan teknologi high pressure 400 megapascal, daya simpannya 6 hingga 16 hari ya, lebih lama dari thermal proses. Kemudian olahan daging itu sampai 60 hari ya dengan suhu ini maksudnya kombinasi disimpan pada suhu 4 derajat ya. Kemudian oyster, salmon, yogurt ya, jus buah itu sampai 60 hari. Jepang itu olah-olahan buah-buahan itu juga bisa tahan lama ya dan lain sebagainya. Indonesia mungkin masih belum ya, mungkin masih belum. Oke, nah ini contohnya aja untuk kerang ya. Ini kerang, ini ada yang diolah biasa, kemudian ini ada yang high pressure. Ya, kita lihat perbedaannya setelah disimpan dalam beberapa saat ya, dalam beberapa hari ternyata yang menggunakan high pressure itu masih fresh ya. Beda dengan yang tidak ya. Kemudian untuk cranberry juice di sini ya, ini yang high pressure ya pada saat awal, kemudian setelah beberapa saat ya disimpan pada suhu yang sama, ternyata yang high pressure juga dari segi warna itu juga masih lebih bagus daripada yang tidak, ini yang kontrol ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah pulse electric field ya, ini adalah teknologi non thermal yang berikutnya. Kalau menggunakan pulse electric field ini aplikasi denyutan tegangan tinggi ya pada makanan yang ditempatkan di antara 2 elektroda. Gampangannya adalah bahwa produk tersebut disetrum, disetrum menggunakan denyutan. Ya di sini namanya pulse ya, berarti ada denyutan listrik. Ya, tegangannya tinggi menggunakan arus DC, arus searah, ya, tapi wattnya rendah ya. Tapi arusnya itu kecil ya, arusnya kecil sehingga tidak sampai mematikan ya. Nah, gampangannya seperti ini. Ini ada foot in, ini ada foot out ya. Kemudian di sini ada elektroda, 2 buah elektroda yang nanti elektroda itu nanti akan dihubungkan ke sumber listrik denyutan tadi ya. Biasanya tingginya sekitar 10.000 volt hingga ada yang juga 20.000 hingga sampai 30.000 volt ya. Cukup banyak, cukup tinggi. Cuman kuat arusnya itu kecil ya, dalam satuan mungkin miliampere saja. Artinya memang tidak sampai wattnya besar itu enggak ya. Seperti itu. Jadi nanti bahan masuk ke sini. Nah, pada saat dia melewati elektroda dia akan disetrum gitu ya. Nah, tujuannya nyetrum itu apa sih? Ya sama.
untuk menginaktivasi bakteri patogen. Ya. Kalau pada proses termal, ini kan bahan dipanaskan suhu tinggi untuk mematikan bakteri patogen. Tapi kalau di sini tidak, dengan cara disetrum. Ya. Nah, banyak kok ya aplikasinya yang sudah menggunakan PEF ini, yang sering sudah diaplikasikan itu adalah di produk susu. Ya. Jadi susu itu kan kalau menggunakan sterilisasi pakai suhu tinggi atau pasteurisasi suhu tinggi itu kan ada resiko kerusakan kandungan, ya. Jadi kandungan-kandungan gizinya itu nanti bisa takutnya menurun karena suhu tinggi. Nah, ini menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu menggunakan listrik. Ya, coba nanti dicari di internet, saya kira banyak sekali susu yang cara pengawetannya dengan cara disetrum, ya seperti itu. Itu yang ini ya, ini yang tipe kontinu. Jadi di sini ada insulasi, ya, ada elektroda di dalamnya sehingga nanti bahan masuk mengalir melalui pipa ini saluran, dia sepanjang ada di dalam insulasi ini dia akan disetrum, kemudian keluar dia sudah steril. Nah, saya kira ini menjadi salah satu opsi ya untuk teknologi non thermal yang mungkin ke depan bisa diaplikasikan lebih besar lagi. Ya. Kemudian teknologi thermal berikutnya adalah non thermal, maaf ya, menggunakan ionizing radiation, ya, menggunakan radiasi. Wah, ini ya. Jadi banyak ini contohnya ya, ada radiasi ya. Apa itu radiasi? Radiasi kan salah satu dari tipe perpindahan panas ya. Perpindahan panas kan ada 3 ya, konduksi, konveksi, sama radiasi. Kalau radiasi itu kan berarti perpindahan panas pada tanpa perantara ya, bisa di ruang hampa seperti itu. Kemudian kalau yang non ionizing radiation contohnya ya microwave, inframerah ya. Kemudian ada juga yang ionizing itu ada X-rays, gamma rays ya. Irradiasi itu adalah yang ionizing. Nah, apakah ini berbahaya, Pak? Memang mungkin setelah kita mendengar kata radiasi itu kan kayaknya agak gimana gitu ya. Kan apalagi ini ada sinar X, sinar gamma. Produk pangan, produk makanan, produk pertanian kita berikan radiasi, iradiasi gitu ya. Wah, jangan-jangan nanti bisa jadi huluk, Pak. Huluk itu kan dia menjadi huluk karena dia ada sinar gamma di situ ya. Kapten Amerika itu bisa menjadi manusia super karena dia selain serum dia juga diberikan sinar gitu kan. Sinar apa? Vita rays kalau nggak salah ya kalau lihat filmnya. Nah, apakah nanti akan seperti itu juga ya? Memang resiko tetap ada ya. Cuma di sini kan iradiasi yang diberikan adalah tentunya dengan dosis yang tepat ya. Tidak dengan dosis tinggi. Karena fungsinya iradiasi kan itu tadi mengawetkan makanan. Kemudian di produk pertanian itu juga bisa menghambat pertunasan. Itu sudah sering kok di perusahaan-perusahaan pembenihan ya, supaya benihnya itu tidak lekas bertunas itu diradiasi dulu, diiradiasi. Itu udah banyak ya, udah sejak dulu sudah diterapkan. Mungkin kita saja yang belum mempelajarinya. Oke, ini saya ambil dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah menyatakan bahwa iradiasi pangan iradiasi itu adalah alternatif yang menjanjikan ya. Nah, karena mungkin bisa membunuh mikroba secara mungkin lebih efektif ya, dan memperpanjang umur simpan sehingga makanan atau produk pangan tersebut bisa lebih aman. Iradiasi ya adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator ya untuk mencegah terjadinya pembusukan. Dan iradiasi pangan ini memang sudah dikatakan aman dan telah disetujui oleh banyak negara ya, dan diterapkan di banyak negara selama puluhan tahun ya. Jadi kalau memang di Indonesia katakanlah belum ada, tapi kita sering mengkonsumsi produk impor, ya bisa jadi produk impor tersebut di negara asalnya sudah melakukan proses iradiasi pangan. Ya, jadi nggak masalah sebenarnya, ya, dan sudah aman. Nah, yang penting adalah ini, ya, dosisnya, ya.
Yang penting dosisnya. Sudah banyak penelitian terkait radiasi pangan. Ya. Kalau dosisnya kurang dari 0,05 hingga 0,15 saya lupa GY itu apa sih, kilo green atau apa, lupa. Artinya dia bisa menghambat pertunasan pada kentang, bawang merah, bawang putih. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik, ya. Misalnya, ya, kita ingin mengekspor benih kentang atau benih bawang merah ke luar negeri. Kan kalau harus untuk menghambat pertunasan salah satunya sudah dengan suhu dingin, ya. Kan nggak mungkin kita ngirim ke Amerika dengan suhu dingin, kan itu nanti akan sangat besar anggarannya. Tapi dengan iradiasi itu kita bisa menghambat, bukan mematikan, ya. Bukan mematikan. Jadi kalau mematikan dia nggak tunas-tunas, nggak. Ini hanya menghambat. Ya, jadi benih tersebut, umbi tersebut kita sinari dengan dosis yang tepat. Nah, dia bisa dihambat pertunasannya sekian hari. Nah, itu kalau untuk kebutuhan ekspor itu kan akan sangat menguntungkan, ya, dengan biaya yang lebih murah. Gitu. Kan ke depan mungkin kita akan punya prospek seperti itu. Kita bisa mengekspor benih ke berbagai negara, ya. Ya, saya kira nanti ini bisa dibaca, ya. Ini yang dosis medium itu bisa digunakan untuk ikan, stroberi, ya, untuk memperpanjang masa simpan, ya. Kemudian bisa juga eliminasi mikroba pembusuk dan patogen, ya. Kemudian juga memperbaiki teknologi pangan pada anggur, sari buah, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang untuk dosis tinggi, ya, ini untuk dikombinasikan dengan pemanasan suhu rendah, itu bisa untuk daging, ternak, seafood, dan lain sebagainya. Ya. Nah, keuntungan food irradiation, ya, iradiasi pangan adalah diantaranya mengurangi mikroorganisme patogen, ya, sehingga dapat mengurangi penyakit infeksi, ya, yang nanti bisa berimpact juga untuk menekan biaya, ya. Bisa juga untuk dekontaminasi bumbu, rempah, dan lain-lain, ya. Kita bisa tuh ekspor bumbu rempah-rempah kita, ya, tanpa merusak rasa dan aromanya. Kan Indonesia kan terkenal akan rempah-rempahnya, ya. Kita dijajah bukan karena kita kaya akan minyak bumi atau mungkin kaya akan hal yang lain, tapi kita awalnya dulu dijajah karena rempah-rempah, ya. Di luar negeri dulu harga gula, harga rempah-rempah, pala itu, ya, itu lebih mahal daripada emas sejak dulu, zaman dulu, ya. Oke, sebenarnya ini adalah kekuatan kita, ya. Indonesia itu terkenal karena makanannya terkenal karena kaya akan rempah-rempahnya, ya. Itu menjadi kekuatan kita, ya. Kemudian juga memperpanjang masa simpan, ya, mencegah serangan atau disinvestasi serangga, ya, menghambat pertunasan, ekonomis, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini, ya, yang sudah one process in multiple uses, ya. Banyak sekali yang bisa diterapkan, ya, yang bisa dilakukan oleh iradiasi pangan ini. Hampir semua produk agrokompleks bisa kita proses menggunakan iradiasi, ya. Contoh ini asparagus, ya. Asparagus itu misalnya ini pada kondisi kontrol, ya, dalam artian dia tidak diapa-apain, setelah 36 hari pada suhu 34 derajat Fahrenheit, penampakannya seperti ini. Tapi ini adalah produk asparagus yang sudah diberikan iradiasi selama 36 hari, penampakannya masih seperti ini. Karena dia bakteri patogennya dimatikan, ya, juga menghambat pertunasan juga, ya. Kemudian yang berikutnya ini tomat, ya. Ini tomat sama-sama berumur 10 hari, ya, tapi yang diberi iradiasi masih tampak segar, ya. Nah, yang penting adalah iradiasi tidak menyebabkan pangan menjadi radioaktif. Karena dari dari dosis yang diberikan itu kan sudah sesuai dengan yang diizinkan, sesuai dengan takarannya. Jadi tidak besar, ya. Jadi jangan takut nanti teman-teman mengkonsumsi produk pangan iradiasi langsung berubah jadi manusia super, enggak, ya.
karena terpapar radioaktif gitu. Ya enggak lah ya. Kemudian iradiasi tidak menyebabkan pangan menjadi toksik ya. Memang penelitiannya sudah banyak sekali terkait ini sehingga ya asalkan dosisnya tepat, dia tidak akan membuat makanan itu menjadi racun ya. Kemudian konsumsi pangan iradiasi tidak menyebabkan terjadinya perkembangan kromosom tidak normal ya. Sekali lagi ya. Jadi ini sudah melalui penelitian yang panjang. Jadi insya Allah aman ya. Kemudian yang terakhir yang ozone processing ya, ini juga non thermal ya. Oke, ini efeknya pada daging ya. Saya kira juga cukup bagus ya. Kemudian untuk stroberi ya, setelah 14 hari ya. Kemudian pada selada ya, ini yang kontrol setelah 2 minggu ini juga masih bagus ya. Jadi ini diberikan ozon ya, diberikan ozon pada produk tersebut. Kemudian pengembangan teknologi thermal dan non thermal ya, yang pasti kedepannya yang pasti dari segi mikrobiologi ya itu lebih aman dan lebih stabil ya. Sensory acceptance ya dari segi rasa juga lebih baik ya. Kemudian secara chemical maupun biochemical itu juga lebih stabil ya. Nah, ini roadmap-nya ke depan, misalnya ini untuk beberapa produk ya, misalnya dari untuk susu atau telur ya. Kalau pada saat ini semuanya masih berbasis produk teknologi thermal, maka di masa mendatang mungkin akan berubah menjadi non thermal semua ya. Ini ada susu misalnya sekarang masih thermal UHT ya, ke depan mungkin menggunakan ohmic atau PEF ya. Kemudian untuk yang vegetable kalau sekarang masih thermal ya dehidrasi, ke depan mungkin pakai ohmic dan lain sebagainya ya. Saya kira itu ya memang untuk teknologi non thermal sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dipelajari ya. Namun di sini sekali lagi yang saya sampaikan adalah hanya pengantar saja ya, tidak sampai detail banget tidak ya. Tapi paling tidak dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan paling tidak kita menjadi sedikit lebih tahu bahwa teknologi pengawetan untuk memperpanjang umur simpan produk pertanian itu ternyata ada banyak sekali macamnya ya. Minimal kita jadi tahu lah gitu kan. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.